Selamat hari Sabat, selamat berbahagia buat kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih-Nya. Sabat ini kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Saya rindu supaya kita dipenuhi kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami menyediakan hati kami mendengarkan suara Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan menguatkan kami, menamplak kami, dan menghibur kami, sehingga kami siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, di saat seperti sekarang, kita membutuhkan tenaga yang ekstra. Kita membutuhkan pemikiran yang ekstra. Kita membutuhkan iman yang ekstra. Oleh karena situasi dunia yang tidak menentu sekarang, masalah ekonomi, masalah kesehatan, kehidupan manusia yang sekarang ini kadang-kadang membuat kita mungkin menjadi lemah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau terfokus kepada persoalan yang kita hadapi, yang dunia hadapi sekarang ini, boleh jadi mempengaruhi pertumbuhan jasmani kita, mempengaruhi juga mental kita, mempengaruhi apalagi rohani kita. Oleh sebab itu, adalah kesempatan yang baik bila mana kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Karena di atas dunia ini, tidak ada yang kita bisa andalkan kecuali kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, siapakah manusia yang dapat menambah sehasta perjalanannya kalau bukan karena Tuhan? Yang dapat menambah sehari kehidupan kalau bukan karena Tuhan? Hidup ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau saja manusia bisa menentukan hari-harinya, bisa menentukan berapa lama usianya, ya mungkin kita tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak perlu belajar firman Tuhan, menghabiskan waktu, kalau memang kita bisa menentukan segala sesuatu dalam hidup ini. Hidup ini adalah sebuah rahasia. Itu sebabnya pada saat ini saya mau mengajak kita mau berjalan di dalam roh. Firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23, apa kata firman Tuhan? Mungkin sudah ada yang dapat menebak langsung isi ayat ini, bahkan mungkin sudah menghafalnya. Tapi saya rindu kembali untuk membacakannya kepada kita. Dalam Galatia pasal 5, ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup
jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, artinya seperti orang yang bijaksana. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Saudaraku yang kasih, sebelum ayat itu ada tertulis dalam ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Apa itu orang bebal, saudaraku? Orang yang tidak mau dinasehati. Orang yang tidak suka mendengarkan nasihat. Tidak peduli lagi dengan omongan-omongan yang baik. Tapi dikatakan di sini, hiduplah seperti orang arif. Orang arif bijaksana. Orang yang bijaksana ini sabar. Mau mendengar. Kenapa? Ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini sekarang dalam era kehidupan yang tidak baik. Kenapa? Karena hari-hari yang sekarang ini kita bisa melihat dunia digoncang oleh banyak hal. Pencobaan, bencana-bencana, perampokan, perjinahan, pembunuhan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, semua sekarang ini terjadi. Banyak orang yang putus mata pencaharian, kehilangan mata pencaharian. Banyak orang yang sekarang ini sekarat, saudara. Hari-hari ini jahat. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu bodoh. Tapi marilah kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Allah? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di masa yang sulit sekalipun, umat Allah harus tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Di masa yang sulit bagaimanapun, jangan sampai pernah kita putus komunikasi dengan Tuhan. Karena memang dunia ini bukan lagi tempat kita sebenarnya. Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Yesus menyampaikan janji itu sebelum dia naik. Dalam Yohanes pasal 14, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, sebab aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada di situ kamu berada. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Ini janji-janji yang pasti yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Itulah sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dituntut agar kita meninggalkan buah-buah daging. Tetapi biarlah kita memiliki yang disebut dengan buah roh. Di dalam satu tulisan inspirasi, Lift Him Up, halaman 274, firman Tuhan berkata, pada saat engkau menerima Roh Kudus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja untuk orang lain, engkau akan bertumbuh dan berbuah. Anugerah dari roh akan matang di dalam tabiatmu. Imanmu akan meningkat, keyakinanmu akan mendalam, dan kasihmu akan sempurna. Luar biasa, saudaraku. Jadi kalau kita ini memusatkan diri kita untuk menerima Roh Kudus, kita akan bertumbuh dan berbuah. Iman kita ditingkatkan, keyakinan kita semakin mendalam, kasih kita semakin sempurna, dan tabiat kita semakin matang. Luar biasa. Dan itulah kebutuhan kita sebenarnya saat ini, adalah hidup di dalam roh. Kenapa saudara? Dalam tulisan yang lain, di Share of Ages halaman 142, pengaruh kita kepada orang lain tidak banyak ditentukan oleh apa yang kita katakan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh apakah
diri kita ini. Kehidupan kita adalah satu khotbah yang luar biasa. Kehidupan kita adalah khotbah yang berkuasa. Selain kata-kata. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Karena apa yang kita hidupkan itu adalah buah dari apa yang kita miliki. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup di dalam roh artinya kita harus tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi kalau kita mau berbuah, tinggallah di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ya. Saudaraku yang kasih, Yesus juru selamat kita terus menerus mengajak kita ya, kepada Roh Kudus. Bekerja melalui pikiran. Berkat yang diberikan itu semua bergantung di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita tidak bisa menuntut orang lain. Kita harus menjadi orang pertama yang menjalaninya, yang mengalaminya lebih dahulu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah satu kekayaan yang luar biasa saat ini. Apabila kita memiliki roh. Kenapa? Karena roh yang akan mengajarkan kita bagaimana bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Rohlah yang menghibur kita pada saat kita mungkin berjuang melakukan sesuatu seolah-olah tidak ada ya penghargaan, tidak ada sambutan. Dan roh terus memberikan kepada kita semangat. Saudaraku, yang orang yang hidup di dalam roh, mereka memiliki kasih. Kita harus mengasihi. Kenapa saudara? Karena tidak seorang pun yang dapat melihat Allah kalau tidak mengasihi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak di dunia ini gubahan lagu, gubahan kata-kata, apakah itu motivasi, apakah itu pepatah dan lain sebagainya, bercerita tentang kasih. Saudaraku yang kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang berbuat. Bukan sekedar kata-kata. Saudara-saudara, Allah sedang menuntut kita agar memiliki kasih yang sesungguhnya. Dimanapun jiwa disatukan dengan Kristus, di situ ada kasih. Jadi kalau ada Yesus yang pertama dalam hidup saudara dan saya, itu menjamin ada kasih di sana. Tidak mungkin orang yang percaya Yesus membunuh. Tidak mungkin orang yang ada di dalam Yesus berzina. Tidak mungkin orang yang ada di dalam Yesus memiliki kedengkian, kebencian, saudara. Orang yang hidup di dalam Yesus, mereka adalah yang juga memiliki buah-buah roh di dalam dirinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bersukacitalah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 13 katakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukankah sesuatu yang terbalik dari apa yang dipikirkan oleh dunia? Bagaimana kita bersukacita pada saat kita berada dalam penderitaan? Tapi ini firman Tuhan katakan, sukacitalah bila mana kamu dapat bagian dalam penderitaan Kristus. Kalau karena Kristus
Karena kebenaran saudara menderita, bersukacitalah. Kenapa saudara? Karena pada waktu Yesus menyatakan dirinya dalam kemuliaan, saudara mempunyai kesempatan. Saudara adalah orang yang berbahagia yang dapat melihat dia datang. Sebab tidak semua orang yang mengalami hal demikian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, pada waktu terjadi gempa bumi yang dahsyat, bumi ini digoncang-gancingkan, ya, berhamburan, bangunan itu jungkir balik saudara. Gunung-gunung itu akan berpindah, lautan bergelora. Tidak ada tempat yang nyaman, tetapi Tuhan menyelamatkan umatnya pada waktu itu. Hanya mereka yang ada namanya di dalam kitab kehidupan, mereka yang diangkat ke sana. Siapa itu? Yang tadi, yang mereka memiliki Kristus dalam hidupnya. Yang memiliki buah-buah roh dalam tindakannya. Itulah yang memiliki jaminan berdiri pada hari yang dahsyat itu. Iman yang bersukacita adalah hasil dari iman yang hidup. Di dalam satu tulisan Signs of the Times, ya, Agustus 11, 1909, dikatakan di sini, Tuhan tidak mau anak-anaknya berada dalam kegelisahan dan kesedihan yang terpancar dari kehidupan mereka. Saudaraku, sebenarnya Tuhan tidak mau melihat kita ini menderita. Dia yang menginginkan ekspresi wajah yang indah terdapat terpancar dari umatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Bagaimana kita bisa senyum, bagaimana kita bisa merasakan damai, menunjukkan rasa damai di hadapan orang pada saat kita mengalami penderitaan. Dan itu saya rasakan, saudara. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, di saat orang lain menderita, dalam kesulitan, di dalam keluh kesah, datang menangis, menceritakan persoalan hidupnya. Saudara, di saat yang sama saya juga memiliki persoalan, tetapi saya harus menunjukkan satu semangat. Karena saya sudah lebih dahulu mendengarkan firman ini. Saya harus memberikan kekuatan kepadanya. Sebenarnya saya juga mempunyai persoalan yang besar. Mempunyai tantangan. Tetapi saudaraku, kenapa kita bisa alami ini semua? Kita bisa jalani karena kita percaya janji Tuhan. Orang yang sudah merasakan Allah hadir dalam hidupnya, saudaraku yang kasih, dia akan bisa melihat perbedaan. Ya. Ada satu lukisan terkenal, seekor burung yang bersarang, yang berada di bawah, ya, air terjun Niagara. Di mana suara yang riuh itu dentuman jatuhnya air terjun Niagara. Tetapi di sana ada burung yang bisa berkicau nyaman di bawah, ya, air terjun itu. Di balik air terjun, di bawah batu-batu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti Henok, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, Henok hidup bergaul dengan Allah. Zaman Henok itu adalah zaman, ya, luar biasa karena dia hidup di tengah-tengah kota, hiruk pikuk kota. Tetapi Henok bisa mengadakan hubungan yang khusus sehingga Henok diangkat hidup-hidup ke sorga. Saudara yang kasih, itu juga jadi pelajaran bagi kita. Ingat firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat yang 165. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ayat luar biasa, saudara. Ya. Jadi kalau kita sebenarnya memiliki iman dan kita percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan itu, saudara akan bisa merasakan bedanya. Sekalipun saudara dalam kesulitan, sekalipun saudara mengalami tantangan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, saudara bisa melihat ada damai di balik itu semua.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang menunggu janji Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan sekali lagi, ini Ibrani 12:14. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 13 katakan, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam roh, tidak ada di dalam dirinya percederaan, tidak ada perselisihan, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Saudaraku yang mau katakan hari ini, saudara yang memiliki dendam benci dalam dirimu, buang itu saudaraku. Itu hanya menyiksa dirimu, menyiksa batinmu. Orang lain yang saudara benci itu belum tentu dia sekarang sedang enak-enak, segar, nyaman, bahagia. Tapi saudara terus stres, merengut, ya, wajah kusam, hanya mikirin orang itu. Saudara-saudara yang kasih, besarnya nilai sebuah pengampunan. Orang yang mengampuni, orang yang melupakan kesalahan orang lain, hidupnya akan lebih nyaman, lebih plong saudara-saudara, dan lebih sehat. Kenapa? Tidak terganggu tidurnya, tidak terganggu selera makannya. Karena kalau orang mikirin kesalahan orang lain, dosa orang lain, benci orang lain, dendam orang lain, saya yakin saudara tidak akan selera makan. Saudara tidak merasakan bagaimana nyamannya tidur. Karena terus berkecamuk di dalam diri. Dan itu adalah penyakit yang besar saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu sabar. Ingat ini firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Mereka tetap semangat saudara. Itulah umat Tuhan. Oh luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Panjang sabar. Panjang sabar. Panjang sabar adalah kesabaran terhadap hinaan, tahan terhadap penderitaan. Jika kamu adalah orang yang panjang sabar, kamu tidak akan memberitahukan kesalahan-kesalahan dan kesesatan-kesesatan saudaramu kepada orang lain. My Life Today halaman 52. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berdoalah bagi orang yang mengejar kamu. Ampunilah orang yang berdosa, yang memusuhi kamu. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Saudara-saudaraku yang kasih, hal-hal lain yang kita perlu lakukan agar kita ini rasa damai, nyaman, dan kita hidup dalam roh. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat, dan membantu orang-orang lain yang berkekurangan. Saudara akan rasakan damai yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan damai dengan orang lain. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini Tuhan menuntut kita untuk dapat mengikut jejaknya. Karena dia sudah memberikan keteladanan. Hidup dalam roh adalah merupakan kehidupan yang dituntut dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup di dalam roh adalah merupakan kehidupan yang menjadi standar bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Efesus 4 ayat 32 katakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, jadilah berkat bagi orang lain.
Ayat yang terakhir ini yang saya mau sampaikan kepada kita dalam kutipan ini. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyenangkan orang-orang di sekitarmu. Bagikan kepada mereka kasih sayangmu, kata-kata kebaikan, wajah simpati, ungkapan penghargaan bagi orang-orang banyak yang bergumul dan kesepian akan menjadi seperti segelas air dingin bagi jiwa-jiwa yang haus. Saya senang kutipan ini, saudara. Sekali lagi saya mau baca. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyenangkan orang-orang di sekitarmu. Bagikan kepada mereka kasih sayangmu, kata-kata kebaikan, wajah simpati, ungkapan penghargaan bagi orang-orang banyak yang bergumul dan kesepian akan menjadi seperti segelas air dingin bagi jiwa yang haus. Saya pikir kita semua sudah pernah mengalami rasa haus, saudara. Haus yang luar biasa. Dan saya yakin pada saat kita melihat ada air yang dapat diminum, itu akan membuat hati kita lega. Rasa haus kita hilang. Sukacita kita rasakan. Damai. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi apa dikatakan? Ketika Roh membentuk karakter kita menurut rupa Allah, Tuhan akan jelas terlihat dalam setiap kata yang kita ucapkan dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan menunjukkan kepada dunia bahwa ada perbedaan yang nyata antara anak-anak terang dengan anak-anak kegelapan. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita hidup di dalam roh, karena hanya orang yang hidup di dalam rohlah yang dapat melihat Allah. Barang siapa yang tidak menghidupkan kehidupan roh, mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan. Tuntutan Allah kepada kita di dalam menutup akan firman yang saya bawakan ini. Allah menuntut semua orang untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati yang diisi dengan kotoran dan penyakit. Dikatakan di sini adalah kewajiban kita untuk mengetahui cara menjaga tubuh tetap dalam kondisi yang sehat. Itu adalah tugas suci untuk hidup sesuai dengan terang dan yang telah diberikan oleh Tuhan dengan penuh rahmat. Saudaraku, buah roh bukan hanya kasih, bukan hanya sukacita, bukan hanya damai sejahtera, tetapi juga pertarakan. Ujilah hatimu dengan teliti, di dalam hidupmu ikutilah pola yang sempurna, dan semua akan menjadi baik bagimu. Jagalah hatimu agar tetap bersih di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kepada kita kuasa untuk dapat menghasilkan buah itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari Sabat ini. Kami diberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami rindu berbuah. Buah kesetiaan, buah damai sejahtera, kasih, pengorbanan, pengendalian diri, kekudusan, kebaikan, semua hal-hal yang indah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan saat ini adalah kecurahan Roh Kudus Tuhan yang mengendalikan pikiran dan hati kami, sehingga hidup yang fana ini Engkau boleh berikan kuasa menghasilkan buah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, agar kami ya Bapa boleh
menunjukkan sifat Kristus melalui kehidupan kami. Sehingga pada waktu kami berdiri, berjalan, berpenampilan, berkata-kata, berangan-angan, kemuliaan Tuhan, sifat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu memohon berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.